Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gua David. Pada video kali ini, gua mau ngebahas tentang apakah organisasi atau kepanitiaan itu penting saat kuliah. Gue pribadi pernah ikut kepanitiaan dan organisasi, mulai dari jadi anggota, kepala divisi, hingga jadi ketua. Berdasarkan pengalaman gue ikut organisasi atau kepanitiaan ini, ikut organisasi itu bisa dibilang penting, bisa juga nggak penting. Gue bakal bahas ini dari 3 sudut pandang. Pertama, sudut pandang gue sebagai ketua, kedua, sudut pandang gue sebagai ketua divisi, dan terakhir, sudut pandang sebagai anggota. Pertama-tama, gue mau cerita pengalaman gue jadi ketua. Saat itu, gue jadi ketua wisuda Oktober di tahun 2019 di himpunan gue. Ini juga merupakan kali pertamanya gue jadi ketua. Di waktu gue jadi ketua wisuda ini, banyak banget hal-hal baru yang gue pelajarin. Banyak juga yang bikin kepikiran dan bikin pusing. Gue belajar gimana caranya bisa manage waktu gue, ngimbangin antara acara wisuda ini dan juga akademik gue. Gimana caranya komunikasi dan solve masalah-masalah yang muncul saat acara, dan masih banyak lagi. Setelah gue pikir-pikir, pengalaman gue jadi ketua ini berharga banget. Dimana gue rasa sepadan dengan apa yang gue keluarin, baik tenaga dan pikiran dengan apa juga yang gue dapetin, mulai dari pengalaman, apresiasi, dan terutama CV. Jadi indah aja gitu kalau ngelihat CV karena ada pengalaman ketua. Tapi perlu diingat, kalau jadi ketua kita harus benar-benar pastiin rekrut ketua divisi yang kerjanya bagus, bukan yang malah nambah kerjaan. Kedua, gue juga mau cerita pengalaman gue menjadi ketua divisi logistik buat acara malam keakraban di himpunan. Jadi ketua divisi di sini menurut gue nggak secapek jadi ketua. Ditambah lagi saat itu gue punya anggota yang cukup banyak dan bisa diajak kerjasama. Jadi beban yang gue tanggung itu bisa dibagi-bagi. Tapi gue juga pernah diceritain temen gue yang jadi ketua divisi. Waktu itu anggota temen gue pada ngilang, gak bisa dikontak. Temen gue juga saat itu nggak bisa nge-reach mereka karena udah kuliah online. Sehingga di sini menurut gue sebagai ketua divisi, supaya kerjaan kalian gak berat-berat banget, kalian perlu ngerekrut anggota yang mau dan bisa kerja. Kalau anggota kalian masuk dengan terpaksa, udah pasti malah jadi tugas tambahan buat kalian. Kalian perlu nge-reach dia, nyari-nyari dia. Terakhir, pengalaman gue jadi anggota. Pasti banyak dari kalian yang kurang setuju, tapi ini tanggapan gue waktu jadi anggota. Seperti yang kita tahu pada umumnya, biasanya anggota itu identik dengan babu. Besok ada kelas jam berapa? Besok jualan donat ya di kelas lu. Waktu acara selesai biasanya anggota digaji tawis sama ketua divisi dan dikasih apresiasi berupa sertifikat. Udah, biasanya itu aja. Sehingga menurut gue di sini kurang worth untuk jadi anggota, kecuali kalian emang mendaki tangga untuk mendapatkan jabatan di organisasi atau kepanitiaan nantinya. Selain organisasi dan kepanitiaan, ada juga yang gak kalah menarik, yaitu intern atau magang di suatu perusahaan menurut gue. Sehingga kesimpulannya di sini menurut gua, organisasi atau kepanitiaan itu penting terutama buat memperbanyak relasi, nambah pengalaman, dan terutama CV. Apalagi ketua dan ketua divisi. Jadi saat interview bisa banyak yang diceritain saat kuliah. Sedangkan kalau kalian jadi anggota, menurut gue pribadi kurang worth it kalau kalian mau nyari CV. Karena biasanya yang dikerjain sama anggota itu skupnya dikit, kerjaannya membutuhkan spesifikasi yang tahan banting, dan rewardnya kurang sepadan aja menurut gue. Tapi bisa jadi pertimbangan kalau mau menambah relasi, walaupun banyak juga cara lain untuk menambah relasi. Tapi di saat online seperti ini, gua rasa jadi anggota lebih nggak worth lagi. Apalagi kalian yang baru masuk kuliah, terus ikut kepanitiaan dan disuruh kakak-kakak tingkat kalian yang dekat aja belum. Sekedar tips dari gua, kalau kalian mau nyari organisasi atau kepanitiaan, kalian perlu selektif lagi dalam mencarinya. Carilah organisasi atau kepanitiaan yang emang membuat kalian itu bisa berkembang. Gak cuman ngandelin kalian atau ngejadiin kalian babu doang. Tapi ini semua hanya pendapat gue pribadi berdasarkan pengalaman gue. Sekian aja mungkin video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan insight baru buat kalian yang lagi bingung. Like video ini kalau kalian suka, dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Dan kalau mau diskusi bisa banget di kolom komentar. Bye-bye.